Oke, langsung saja kita akan mendownload Proteus 8 profesional. Kita ketik download Proteus, cari yang 8.13 atau yang paling terbaru. Di sini saya mencari yang Proteus versi 8.13 sebab yang versi 8.13 merupakan versi yang terbaru. Nah, setelah itu pilih yang bagian ini, how to download and install Proteus 8.13 latest version dari Etron. Tinggal klik lalu kita tunggu. Nah, setelah itu akan muncul laman seperti ini. Dan ini merupakan channel YouTube dari orang yang memiliki blog ini. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana cara kita mendownload dan menginstal Proteus. Seperti itu. Ketika teman-teman ingin mendownload dan menginstal Proteus, kita bisa klik. Kita bisa lihat tutorialnya di sini. Setelah itu, kita bisa langsung download file dari Proteus. Nah, ini pada di step 1, download Proteus 8.13 latest version. Kita klik, lalu kita akan diarahkan pada bagian file zip dari penyimpanan Proteus. Kita klik download. Nah, ini di sini ada keterangan tetap download. Teman-teman dapat mengklik tetap download. Di sini saya tidak akan mengklik tetap download sebab saya sudah mendownloadnya. Nah, nanti ketika teman-teman sudah melakukan pengunduhan selesai atau melakukan download selesai, akan ada muncul file riwayat download. Nah, di sini kita bisa klik buka file, lalu pilih yang Proteus 8.13. Kita ekstrak sambil kita tunggu. Nah, seperti itu. Nanti ketika sudah kita ekstrak, akan muncul keterangan bahwa Anda ingin mengizinkan aplikasi, kita izinkan, kita ketik iya. Nah, di sini kita dapat memilih tempat penyimpanan dari file Proteus 8 profesional. Kita bisa pilih di bagian mana saja. Untuk kali ini saya akan pindahkan di bagian D. Oke. Tinggal next. Lalu ketika kita sudah melakukan penginstalan, akan muncul lintasan dari Proteus 8 profesional yang paling atas ini. Di sini saya memiliki dua Proteus sebab yang ini yang di bawah ini Proteus 8 ini yang demonstrasi, dan yang di atas ini yang bisa digunakan full. Bedanya, kalau untuk yang Proteus 8 demonstrasi yang saya unduh kemarin, ketika saya melakukan pengujian pembuatan sebuah rangkaian, dan ketika kita ingin menyimpannya, kita tidak bisa menyimpan. Nah, itu bedanya yang saya temukan. Lalu ketika kita sudah memiliki Proteus 8 yang profesional ini, kita bisa melakukan penyimpanan seperti itu. Langsung saja kita buka. Seperti ini tampilannya. Nah, ini. Di sini ada beberapa tombol menu. Yang paling atas dimulai dari untitled atau bagian laman homepage-nya. Di bawahnya ada file yang berisi beberapa data-data atau
hal apa yang akan kita kerjakan. Lalu ada sistem, yang ketiga ada help atau bantuan. Lalu di bawahnya lagi ada beberapa menu, ada new project, ada open, ada save, ada close, dan lain sebagainya. Di sini ada bagian start. Nah, dari bagian start ini ada 4 menu. Yang pertama ada open project. Open project digunakan untuk membuka project yang telah kita buat sebelumnya. Lalu ada new project, ini merupakan lembar halaman kerja baru kita membuat sebuah skematik atau rangkaian. Lalu ada new flow chart dan open sample. Di bawahnya ada recent project. Nah, sebelumnya saya sudah membuat beberapa project. Jadi ketika kita melakukan sebuah penyimpanan project, otomatis akan muncul di bagian recent project. Tetapi apabila kita masih baru mendownload dan belum melakukan sebuah pembuatan skematik, maka akan nampak kosong seperti itu. Lalu pada kali ini saya akan membuat lembar kerja baru, yakni dengan menu new project. Kita klik. Kita tunggu. Nah, seperti ini tampilannya. Kita dapat mengubah penamaan di bagian sini. Kita buat namanya new project tutorial. Dan di bagian bawahnya ini merupakan bagian tempat penyimpanan dari file yang kita buat. Teman-teman bisa melakukan pemindahan atau memilih bagian browser, bagian menu atau tempat mana yang digunakan untuk melakukan penyimpanan untuk file ini. Pada kali ini saya akan menyimpan di bagian ASC seperti itu. Lalu kita klik next. Lalu kita klik next. Dan finish. Maka akan tampil sebuah lembar kerja baru seperti ini. Di sini ada beberapa bagian menu-menu. Untuk yang paling atas, ini merupakan judul dari project, yakni new project tutorial. Di bawahnya ada beberapa menu-menu, ada file, edit, view, tool, dan sebagainya. Di bawahnya lagi, seperti yang ada di awal tadi, ada bagian new project, open project, save project, close project, dan lain sebagainya. Lalu untuk bagian di bawah ini ada selection mode, bagian untuk menyeleksi atau memilih, bagian untuk memilih rangkaian atau komponen-komponen yang akan kita buat. Lalu di bawahnya ada komponen mode. Di sini kita gunakan untuk memilih berbagai komponen. Di bagian ini saya tunjukkan. Nah, di bagian device ini ada 2 tombol. Yang pertama ada P, digunakan untuk mencari komponen yang kita buat. Semisal kita mencari komponen resistor, kita tinggal klik saja di bagian keywords-nya di bagian pojok kiri atas. Kita misal tulis resistor, maka akan muncul seperti ini. Apabila kita klik OK, kita arahkan ke sini, maka akan muncul bagian resistor seperti itu. Oke, pada kesempatan kali ini yang akan saya buat sebuah tutorial, kita akan membuat sebuah rangkaian LED, di mana ini merupakan LED kita gunakan sebagai indikator. Nah, pada kali ini indikator yang ingin saya buat yakni LED, menggunakan 2 LED, di mana dengan menggunakan warna merah dan hijau.
Ini merupakan indikator tegangan. Semisal apabila sebuah skema rangkaian indikator LED ini mendapatkan input di atas 22 volt ke atas, maka warna LED merah akan menyala. Tetapi apabila mendapatkan input tegangan di bawah 22 volt, maka LED dengan warna hijau akan menyala. Langkah yang pertama, diarahkan kursor bagian komponen mode, lalu pilih bagian menu P seperti ini. Nah, untuk yang pertama kita cari ampli op-amp. Kita gunakan IC op-amp. Kali ini saya menggunakan IC LM358. Nah, seperti ini. Yang ini op-amp. Lalu kita klik OK. Seperti ini tampilan dari LM358. Kita klik. Lalu kita pilih input tegangan, yakni dengan baterai. Kita pilih yang baterai DC. Nah, ini seperti ini tampilan dari baterai DC. Kita klik OK. Lalu kita gunakan resistor. Kita cari resistor. Nah, ini resistor. Kita klik. Selanjutnya kita cari potensio atau pot Hg. Nah, kita cari yang pot Hg. Lalu kita cari LED warna merah dan warna hijau. Ini LED red atau merah. Lalu kita cari LED yang warna hijau, LED green. Setelah itu kita susun rangkaiannya. Pertama kita gunain baterai atau input tegangan. Begitu. Tinggal klik komponen yang kita inginkan, lalu kita arahkan ke bagian yang kita buat skemanya. Yang kedua ada pot Hg atau potensio. Untuk selanjutnya ada resistor. Nah, apabila kita mainkan resistor untuk berdiri tegak atau vertikal, sedangkan ini horizontal, maka kita pilih bagian rotate ini. Nah, seperti itu, maka akan tampak vertikal. Kita buat di bagian sini. Lalu kita gunakan IC-nya di LM. Lalu kita buat resistor lagi di sini ke bagian outputnya. Lalu kita rangkai. Nah, dari tegangan sini kita arahkan menuju bagian dari si masukan op-amp atau LM. Seperti ini.
bagian bawah kita masukkan ke bagian pin yang bernomor 4. Untuk kaki yang bagian bawah dari potensial kita tarik routing ke bagian bawah. Dua resistor ini kita sambung secara seri, lalu yang kaki bagian bawah kita sambung dengan kaki bagian bawah. Lalu untuk bagian keluaran dari pot HG atau potensio kita arahkan ke bagian yang non inverting atau yang nomor 3. Lalu untuk bagian inverting kita masukkan bagian sini. Pengatur tegangan. Pengatur masukan. Lalu untuk bagian output dari LM358 kita beri resistor. Nah, selanjutnya kita kasih LED red, LED merah, kita sambung. Oh ya, untuk pemasangan LED jangan sampai terbalik, sebab LED memiliki polaritas antara plus dan minus. Lalu kita buat LED green-nya seperti ini. Bagian inputnya kita arahkan ke bagian yang invertingnya. Untuk mengetahui apakah rangkaian ini akan bekerja dengan baik sesuai dengan indikator yang kita inginkan, kita bisa pilih voltmeter di bagian virtual instrument mode, lalu kita pilih DC voltmeter. Kita kasih di sini dan di sini, lalu di sini dan juga di sini. Nah, di bagian ini kita gunakan untuk mengukur tegangan dari LED green. Lalu di sini kita gunakan untuk mengukur tegangan inputan atau tegangan kerja dari LED red. Setelah itu kita di sini voltmeter di sini kita gunakan sebagai tegangan istilahnya tegangan revisinya atau tegangan pengatur dari op-amp-nya ini, tegangan invertingnya. Lalu di sini sebagai pengatur inputan kita ukur inputan. Nah, pada kali ini karena yang kita ukur adalah tegangan 24 volt, ketika 22 volt ke atas lampu LED red akan menyala, dan ketika tegangan di bawah 22 volt LED green akan menyala. Nah, kita gunakan tegangan 24 volt sebagai tegangan inputan. Lalu untuk selanjutnya kita gunakan pot HG dengan value 1K atau 1000 ohm. Lalu yang kedua ada tegangan referensi, kita gunakan untuk R1 nya sebesar 1K atau 1000 ohm. Lalu untuk R2 kita gunain 6 kilo atau 6000 ohm. Lalu untuk output pembatannya kita gunakan 2000 ohm. Setelah itu ketika rangkaian sudah selesai, kita bisa simulasikan dengan run the simulation. Kita klik. Nah, seperti ini rangkaiannya bekerja. Nah, di sini ketika kita kasih input tegangan sebesar 22 volt, maka lampu LED red akan menyala. Lalu ketika kita kasih tegangan di bawah 22 volt, lampu hijau akan menyala.
Ketika kita ingin mengatur seberapa besar tegangan volt yang kita inputkan, kita dapat atur di bagian sini, bagian baterai. Nah, di sini kita bisa atur dengan input berapa aja yang kita gunakan. Seperti itu. Oke, itu tadi sekiranya rangkaian LED dengan indikator tegangan yang saya buat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada teman-teman semua untuk saya dapat mengakselerasikan diri saya, dan jangan lupa untuk senantiasa tetap semangat dan belajar. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata, ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.